Terima kasih. Saya datang kembali pada channel Ubaja Borneo Channel 128. Karena itu saya memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak karena kita boleh berjumpa dalam keadaan baik pada hari ini. Karena itu saya sekali lagi memberi ucapan selamat kepada Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudari kekasih yang boleh bergabung dengan kita pada channel ini. Sekali lagi selamat sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ingin membicarakan tentang gawai dan pariwisata. Jadi cerita tentang gawai ini sudah lama berlaku di kita kalangan Dayak Iban. Jadi dia dilaksanakan secara turun-temurun, berlangsung terus sampai sekarang. Jadi dari orang tua terus sampai ke anak cucunya acara gawai ini. Nah, gawai dalam bahasa tertentu bisa juga disebut sebagai festival. Di dalam gawai berkenaan atau dalam festival berkenaan ada juga ritual-ritual yang dilaksanakan, ritual-ritual yang menarik lah, ritual yang dipraktekkan, diperlihatkan untuk diketahui bagaimana gawai itu memberikan makna yang dalam. Pertama, dia adalah memberikan makna untuk sebagai ucapan syukur. Yang kedua, dia adalah untuk mengundang dan memohon kesediaan kepada saudara-saudara yang lainnya yang di sekitaran rumah panjang mereka, juga tamu-tamu luar yang datang. Makanya pada musim gawai ini kalau kita melihat ada yang diundang untuk datang ke rumah panjang untuk mengambil tugas-tugas menyelenggarakan pesta gawai itu. Jadi ada bertugas melakukan ritual, ada bertugas menyiapkan berbagai kelengkapan-kelengkapan pada musim gawai, ada juga yang dipersiapkan untuk keperluan seni, budaya dan sebagainya sekarang. Sehingga gawai itu boleh menarik minat orang untuk datang ke suatu tempat. Dan kita memperhatikan sekarang memang gawai itu tidak saja diberlakukan di rumah panjang. Kalau dia di kota, dia menggunakan gedung-gedung tertentu, orang bisa berkumpul untuk menyaksikan bagaimana festival itu berlangsung atau acara-acara, upacara-upacara adat itu berlangsung. Dan kesenian juga diselingi oleh berbagai kesenian yang ada. Nah, saya sekarang ingin membicarakan tentang gawai di rumah panjang dan pariwisatanya. Nah, di rumah panjang itu sehabis kegiatan mengetam padi biasanya diadakan gawai atau ucapan terima kasih. Musim-musim itu biasanya dulu mungkin jam bulan 3, bulan 4, bulan 5 sampai bulan 6, bahkan ada yang sampai bulan 7. Sangat tergantung daripada kesiapan rumah panjang itu untuk melaksanakan gawainya. Ada memang gawai yang teragenda seperti itu, tetapi juga gawai yang tidak teragenda. Nah, dalam bahasa Iban, gawai itu disebut kalau dia tidak teragenda itu gawai nyemplah-nyemplah. Misalnya tadi ada orang akan merantau dengan cepat, baru datang, dia akan bisa juga membuka gawai. Biasanya itu disebut sebagai sanwari. Ada juga orang akan berangkat merantau. Jadi mereka juga mengadakan ritual atau gawai seperti itu. Jadi itu namanya temporer lah, seketika-seketika. Jadi bahasa Iban namanya gawai nyemplah. Yang saya bicarakan ini adalah gawa atau gawai yang sehabis musim menuai padi. Nah, kita melihat di rumah panjang, apabila mereka punya padi yang banyak atau cukup, punya ketan yang banyak dan cukup, mereka bergembira karena mereka menyebut bahwa tahun ini kita berhasil
atau mendapatkan padi yang cukup. Dengan kata lain, cukup makan dalam 1 tahun atau 2 tahun. Jadi mereka merasa bersukacita dan mereka bergembira pada musim memperoleh hasil tanaman mereka secara baik. Apalagi kalau di ladang itu di samping memperoleh padi, mereka juga punya hasil ladang yang lain, misalnya ubi yang baik, sayur-sayuran yang baik, atau tanaman-tanaman lain yang baik. Dan bersama dengan itu juga tanaman mereka yang ada di ladang-ladang setahun 2 tahun yang lalu mungkin masih ada yang baik. Jadi mereka merasa bersukacita dan bergembira. Nah, karena itu mereka mengadakan gawai bersama-sama. Nah, gawai yang di kampung ini, di Rumah Panjang ini, adalah gawai yang diselenggarakan dalam satu rumah panjang yang mereka nanti akan mengundang rumah panjang yang lain untuk datang mengerjakan pesta gawai itu. Dia membagi, kalau saya bilang dibagi 3 lah dalam itu. Ada yang mengerjakan ritualnya, ada yang mengerjakan, yang mempersiapkan untuk ritualnya, dan ada yang membantu dalam hal-hal yang lain, misalnya mencuci, mempersiapkan materi-materi atau material yang diperlukan dalam gawai itu. Jadi biasanya zaman dulu itu orang membantu dari rumah panjang satu ke rumah panjang yang lain. Nah, mengapa sambil membantu seperti itu? Jadi karena gawai ini tadi dia bisa mengajak untuk bertemu ramah kepada mereka, bertemu ramah, supaya mereka sambil berdiskusi, sambil bekerja, sambil diskusi, sambil membicarakan kehidupan mereka, baik yang mendapat atau kurang mendapat. Jadi dan bercerita yang lain, cerita tentang keturunan dan kaum kerabat. Jadi dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan baiknya sebelum gawai atau sedang gawai dan setelah gawai, mereka saling bertukar pikiran untuk mengetahui satu dengan yang lainnya. Intinya adalah mereka menguatkan kekerabatan mereka dan saling tolong menolong. Nah, karena pesta itu diadakan di rumah panjang, maka dia akan mengundang orang-orang lain untuk datang. Kalau dulu yang diundang itu rumah panjang datang. Jadi pariwisata pada saat itu adalah mengundang tamu-tamu. Apa mereka kerjakan adalah bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan mereka karena mereka memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, mereka bisa ketemu, saling memberikan pengetahuan antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling menceritakan, saling berbagi pengalaman, dan juga sambil mereka membicarakan berbagai pengalaman, mereka menceritakan keturunan mereka dan kaul mereka sesama mereka sambil mendengarkan orang yang melaksanakan ritual gawai itu. Jadi sewaktu mereka mendengarkan ritual gawai itu, maka mereka tenang jadinya. Jadi tidak ada keributan. Mereka menyimak apa makna daripada ritual ini. Misalnya ritual suatu masa dia berdoa, waktu masa dia nimang, waktu masa dia berpantun, dan juga bagaimana mereka memaknai berbagai alat-alat yang diperlukan untuk keperluan gawai ini, festival ini. Jadi gawai yang saya kemukakan tadi ini, yang dibuat di rumah panjang ini, seperti saya katakan tadi, apabila itu ada paketnya, paket gawai disiapkan dari berbagai rumah panjang, bisa juga pengungsi, maka itu akan menarik juga minat orang-orang yang belum pernah melihat bagaimana pesta itu dilaksanakan dan apa makna pesta itu. Kemudian dari pesta berkenaan orang-orang datang memperhatikan bahwa ada ciri khas dari suatu suku bangsa untuk bersyukur kepada Tuhannya. Jadi nampak di situ. Juga mereka membuka tali persahabatan. Karena pada musim gawai itu siapapun datang, dia silakan saja makan,
bebas, dia juga bisa bersama-sama untuk menari bersama-sama, dan juga dia bersama-sama untuk bisa menceritakan kehidupan mereka, dan mereka juga boleh saling tukar tanda mata. Tukar tanda mata. Kalau dulu itu tukar tanda mata. Sekarang mungkin orang tukar nomor HP lah. Jadi pergaulan dalam pesta gawai seperti ini dia akan lebih cepat karena mereka saling bertemu di situ. Jadi kalau pariwisata ini dikaitkan dengan gawai atau gawai dikaitkan dengan pariwisata, maka kemasan ini mesti diketahui atau disampaikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap itu atau pemangku kepentingan. Nah, saya ingin menyarankan kepada rumah-rumah panjang supaya mereka juga menyusun agenda yang baik untuk pengembangan pariwisata di rumah-rumah panjang, terutama pada musim pesta ini. Karena sayang kalau tidak digunakan momennya dengan baik. Jadi pada musim pesta ini kita bisa mempersiapkan berbagai craft tangan, kerajinan tangan, atau material yang diperlukan untuk keperluan gawai ini. Nah, itu yang dijelaskan, material-material yang diperlukan gawai itu yang dijelaskan kepada pihak-pihak yang datang, makna daripada material yang diperlukan. Misalnya ambil contoh ya, untuk menyimpan sesajen ini namanya tersang. Itu apa maknanya? Kemudian ada namanya orang waktu nimang. Apa maknanya? Kemudian waktu nimang itu dia mengelilingi daripada kita bilang itu apa nama? Tempat dia keliling itu. Itu ada maknanya apa? Kemudian makna lain misalnya bunga jarau yang dibuat atau tersangkah yang dibuat isang yang dibuat dari daun-daunan itu apa maksud dia. Kemudian pada saat itu juga mereka bisa mengeluarkan berbagai hasil-hasil seni pada musim gawai itu, apakah seni anyam kah, seni tari kah, seni ukir kah, seni suara kah, bisa semua dimunculkan di situ sehingga seni-seni itu muncul. Dia akan menarik minat daripada orang yang tidak pernah mendengar seni itu atau tidak pernah melihat seni itu. Dan kita tahu ya bahwa masyarakat yang ada di muka bumi ini, manusia ini dia berjenis-jenis. Kalau dia berjenis bermacam-macam, bermacam ragam dia. Kalau dia bermacam ragam seperti itu, maka hasil kerja tangan dia juga akan beraneka ragam. Bahasanya juga beragam, budaya juga akan beragam, kemudian tata gaulnya juga akan beragam. Kalau dia sudah beragam seperti itu, maka itu akan menarik daripada orang yang tidak pernah melihat seni seperti itu. Kalau dia akan menarik, paling tidak orang akan mempelajarinya dengan baik. Makanya kita jangan heran kalau penelitian-penelitian di rumah panjang itu dilakukan untuk melihat bagaimana etnisitas daripada bangsa ini, budaya bangsa ini, antropologi bangsa ini, ya, hubungan kaum kerabat bangsa ini, tata cara mereka menghidupkan diri, bagaimana pertanian mereka, bagaimana mereka menyambung kaum kerabat mereka ke kaum kerabat yang lain, bagaimana bisa bertahan di rumah panjang, bagaimana mereka bermusyawarah, bermufakat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting berkaitan dengan kehidupan rumah panjang. Jadi ke semua itu tadi apabila dia dikemas, dia akan menjadi juga pariwisata. Jadi seminar-seminar bisa dilakukan di rumah panjang. Pesta-pesta bisa dilakukan di situ. Dan festival-festival tertentu, festival mini misalnya, bisa diadakan di situ. Dan semakin lama apabila festival-festival ini berlangsung, maka kreasi juga akan muncul. Adat-adat lama, keterampilan-keterampilan lama akan muncul, dibangkitkan kembali. Karena mereka akan mencari mengangkat yang lama-lama yang belum diperlihatkan kepada kita masa sekarang. Nah, pada musim gawai itulah dimunculkan makna-makna bagi
penyembahan, bagi kebersamaan atau bagi persatuan di dalam rumah panjang, ataupun rumah panjang satu dengan rumah panjang yang lain, ataupun dengan bangsa-bangsa yang akan bersama-sama menggabung, akan menjadi satu komunitas yang baik. Jadi dengan demikian jadi bisalah disebut sebagai komunitas baru yang berlandaskan atas kebersamaan dan mempunyai tujuan yang sama. Nah, itu tadi eh, gawai dan pariwisata. Dan memang apabila gawai ini dijalankan pada bulan-bulan tertentu, mungkin masanya sekitar 3 bulan, maka lama waktunya itu boleh disusun sedemikian rupa supaya nanti orang bisa membagi kegiatannya. Kapan mereka berada di rumah panjang, kapan mereka tidak berada di rumah panjang, karena mereka mungkin ingin wisatawan ini ingin melihat kondisi alam di suatu tempat, atau dia ingin mempelajari daripada seni suatu bangsa di suatu tempat. Nah, makanya tadi kalau banyak informasi yang orang peroleh dari rumah panjang, maka rumah panjang itu akan juga dikejar oleh orang-orang yang akan meneliti, ingin mengetahui sebenarnya apa yang berlaku di rumah panjang itu, kapan itu berlaku, apakah dia turun-temurun. Nah, apakah ini bisa membawa kebaikan bagi komunitas rumah panjang atau bagi komunitas sesama manusia, atau ini nanti akan merusak atau tidak. Bagaimana persatuan dia, apakah persaudaraan itu bisa mengikat persaudaraan semakin lama semakin baik. Kemauan hidup bersama, bagaimana mereka, apakah mereka mau saling bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang nanti akan datang mengemas, menyusun pengembangan pariwisata di suatu daerah. Nah, gawai itu salah satu usaha untuk menarik minat pariwisata bagi kita semua. Nah, jadi saya ingin menyampaikan, jadi kalau aturan-aturan yang diperlukan untuk membackup atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk membackup pariwisata dan gawai ini, maka ini mesti disampaikan kepada pemerintah dan pihak swasta supaya nanti kegiatan gawai ini tersusun sedemikian rupa sehingga bisa dikemas untuk menarik minat bagi pihak yang akan menyaksikan atau yang akan memberikan kontribusi pengembangan pariwisata di suatu daerah. Jadi ini menjadi penting bagi kita semua. Kenapa? Karena mulailah kita sekarang melihat apa yang ada di persekitaran, di belakang rumah, di depan rumah, di dalam rumah panjang, atau di kota kita, di kampung kita, ada istirahat kita, ladang kita, sawah kita. Jadi kita memperkenalkan itu terlebih dulu kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Jadi itulah yang harus kita angkat, harus kita publikasi. Dalam publikasi seperti ini, ya mestilah membawa kebaikan dan kebersamaan, harus membawa kesejukan. Tidak boleh kegiatan yang kita bangun atau pesta yang kita buat, gawai yang kita buat itu membawa daripada perpecahan, membawa pertempuran, membawa kerusakan. Itu tidak boleh. Dia mesti membawa kebersamaan, membawa persatuan, membawa keharmonian, dan membawa manfaat secara bersama-sama. Jadi keuntungan lah bagi kita semua. Jadi itu baru dinamakan adalah pariwisata dan gawai yang berpariwisata tetapi dia tertata dengan baik. Karena kita tahu apabila tidak ada keamanan yang baik terjamin, itu susah bagi orang mau datang. Pergaulan tidak teratur, mereka akan takut. Bahasa tidak baik,
kekasaran itu mereka tidak menyukai. Dia mesti bahasa mesti bagaimana halus, adat istiadat dia baik, hormat, saling menghormati itu ada, kesetiaan untuk membuka diri mesti ada, kemudian jangan sampai terjadi ketidakamanan, jangan sampai terjadi. Dia mesti betul-betul aman dan terjaga dari itu. Kalau dia wisatawan merasa aman, maka dia akan berminat datang kembali dan dia akan memberitahukan kepada rekan-rekan mereka atau grup-grup mereka untuk datang ke suatu tempat atau ke rumah panjang. Karena rumah panjang itu nyaman bagi mereka untuk hidup sementara sebelum mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Oke, jadi itu demikian dulu gawai dan pariwisata. Jadi mari kita bersama-sama untuk bergawai dan bersama-sama berpariwisata. Selamat maju jaya. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Semoga terus dikuatkan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.